فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 86 dari pembahasan adab. Qala al-mu'allif wa hafidhahullahu ta'ala ad-darsul awal adabus salam. Ini macam sudah ya. Mana alamat saya? Berarti apa? Takwim masuk soal-soal. Oh, salah alamat. Baik. Di pertengahan 86 ini. At-takwim, penilaian. Yang pertama, hal tusallimu ala man laqita minal muslimin. Apakah Anda mengucapkan salam kepada orang yang Anda jumpai dari kalangan muslimin? Na'am insyaallah. Usallimu ala man laqitu minal muslimin. Insyaallah saya akan menyalami orang yang saya jumpai dari muslimin. Dengan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sekarang banyak pelajar yang akhlaknya malah lebih kaku, lebih kasar daripada orang Badui. Kalau jumpa tidak salam, kalau ini dan itu, padahal sudah tahu dalil-dalil. Dan anak dapatkan sendiri dulu di pondok yang dulu-dulu itu sombong sekali, disalami tak mau jawab dengan jawaban yang keras, padahal yang menyalami mengucapkan dengan keras, tapi dia tak mau menjawab dengan keras. Padahal Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih ad-Dimashqi rahimahullah dalam Al-Adabus Syar'iyyah, termasuk jawaban yang semisal adalah dengan suara. Kalau kita diberi salam dengan suara yang jelas, kita menjawabnya juga dengan suara yang jelas. Baik. Jangan malah menyombongkan diri, harus engkau yang menyalami saya. Kalaupun engkau nyalami saya, saya jawab sesuka hati saya. Bukan begitu. Agama ikut dalil, bukan ikut sesuka hati kita. Baik. Menyombongkan diri malah jadi hina di mata orang-orang yang setia pada syariat. Baik. Kemudian yang kedua, halis salamu khasun biman araf. Apakah salam itu khusus untuk orang yang Anda kenal? Ya. Iya, lam yahtas, tidak khusus. Bahkan yang hanya mengkhususkan, yang saya kenali saya salami, yang tidak maka tidak. Ini adalah tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Salam hanya untuk orang tertentu, tidak mau menebarkan salam ke orang banyak istilahnya. Sementara ajaran Nabi adalah ala man arafta wa man lam ta'rif, mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenali dan yang tidak Anda kenali. Baik. Kemudian yang ketiga, hal yakunu salamu bil isyarati faqat. Apakah salam itu hanya dengan isyarat? Jawabannya apa? Apakah hanya dengan isyarat? Kita diam saja. Dengan mulut, asal dari salam adalah dengan mulut karena dia doa. Kecuali yang dari jauh, kata para fuqaha, boleh. Orang yang jauh yang mungkin tidak mendengar salam kita, kita kasih isyarat agar dia tahu kita tidak cuai, tidak menyepelekan dia. Kemudian yang berikutnya, idza kana syakhsu yasuqu sayyarah. Jika seseorang itu memandu kereta, ya nyopir mobil. Fahal yakunu salamu bil buq. Apakah salamnya dengan buq? Apa itu horn? Dengan horn. Dengan apa? Indonesia bilang apa ya? Apa? Bel. Iya, horn. Anda sudah malah lupa sendiri, Indonesia pakai bilangnya apa ya? Bel kan? Apa itu bel? Tonton atau entah bel-bel yang biasa dipakai oleh apa itu? Bas-bas itu kadang malah ada nada-nadanya. Apakah cukup dengan itu? Duna ayyatalaffadhu bisalam, tanpa mengucapkan salam? Jawabannya apa? Jawabannya dengan salam, yaitu kita bicara, kecuali kalau ini tak mungkin dia dengar, ya sudah kasih isyarat atau kasih kedipan lampu pun baik. Baik. Kalau memang susah ya pakai hon, tak masalah. Karena kalau kita salam mungkin dia pun tidak dengar. Karena ini sebagai ganti isyarat.
Tapi hukum asalnya adalah salam dengan lisan. Karena dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yusallimu ar-raqibu alal masyi. Hendaknya orang yang berkendara menyalami orang yang berjalan. Betul-betul mengucapkan assalamualaikum misalkan. Ada juga karena apa? Ini akan mendatangkan rahmat, mendatangkan keselamatan, mendatangkan berkah dan seterusnya. Jangan menyombongkan diri. Ada yang ya namanya apa? Namanya masih proses belajar, anak-anak pondok naik basikal tak mau salam ke orang yang berjalan. Terkadang yang berjalan yang mengalahi untuk nyalami, tapi itu pun dia sombong dengan basikalnya, dengan sepedanya. Itu tidak baik yang seperti itu. Dengan alasan, oh saya senior, kamu baru ngaji 1 tahun, saya sudah ngaji 3 tahun, misalkan. Itu tak boleh. Yang terpandang adalah ikut syariat, bukan berapa lama dia mengaji. Tinggal pembuktian ilmunya. Sudah lama mengaji, buktikan engkau memang mengikuti Nabi, bukan mengikuti kesombongan. Yang berikutnya, hal tusallimu bilafzi bye-bye. Oh, bye-bye. Baik, apakah Anda salamnya dengan ucapan bye-bye? Berarti apa? Ba gitu. Oh, itu panggil ayam ya. Iya, assalamualaikum. Bukan dengan gayanya orang Kristen, bye-bye. Ma'udzubillah. Kita harus mendominasi, bukan malah kita yang dikalahkan dengan budaya orang-orang kafir. Kemudian masuk ke muka surat 87, Ad-Darsus Tsani. Pelajaran yang kedua. Wa min adabis salam, termasuk dari adab salam, yaitu an tabda'a bis salam. Anda memulai dengan salam. Karena yang penting bukan saya dihormati, bukan, tapi bagaimana kita berlomba-lomba untuk masuk surga, untuk paling dekat dengan Allah Ta'ala. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi billah man bada'ahum bis salam. Rawahu Abu Dawud. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah siapa namanya? Abu Umamah, anak-anak ada yang ingat ya? Oh, ya, siapa Abu Umamah? Garuk-garuk kepala, ada jalan sana. Siapa Abu Umamah anak-anak ya? Sudai bin Ajlan. Aywa, Sudai bin Ajlan. Tayyib. Al-Bahili. Bahilah ini kabilah bangsawan, salah satu kabilah bangsawan. Tayyib mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billah." Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah, aula ini dari apa? Waliya yali, yaitu dekat. Aula paling dekat. Orang yang paling dekat dengan Allah, terkadang aula dikatakan paling utama, tak masalah. Yaitu man bada'ahum bis salam, orang yang mendahului salam di antara mereka. Bukan siapa yang paling tua, atau siapa yang paling senior, atau siapa yang badannya paling besar, atau duitnya paling banyak. Tapi siapa yang mau memulai salam, maka dialah yang paling dekat dengan Allah. Allah bukan mendekatkan orang kaya, atau orang darah biru, atau entah darah apa. Yang penting adalah dia mau tawadhu, mau memulai salam. Nah, dialah yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Pelajar-pelajar yang sombong, ataupun bukan pelajar, maka justru dia akan dihinakan oleh Allah. Baik. Maka yang terpandang adalah perlombaan di dalam kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Yang penting itu, terserah saya mendahului atau bagaimana, atau saya harus mengalah, bukan itu yang penting. Walaupun terasa hina, oh kenapa harus selalu saya mendahului, padahal saya sudah beruban, dia belum. Tak apa, yang penting kita ingin segera masuk surga, dan kita ingin derajatnya lebih tinggi dibanding orang lain. Walaupun harus mengalah di dunia, mengalah untuk perkara pribadi, tak masalah. Yang penting di sisi Allah, kita mendapatkan nomor 1, karena mau mengalah, mau mendahului salam, dan sebagainya. Baik, pahalanya lebih utama. Hadis ini hasan, diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan, karena di dalam sanadnya ada siapa ya? Al-Qasim bin Abdurrahman, Abu Abdurrahman Al-Madani, muridnya Abi Umamah, dia shodud. Baik, at-taqwim, penilaian. Yang pertama, idza kunta tamshi fit thariq. Jika Anda berjalan di jalanan, walaqita rajulan minal muslimin, Anda berjumpa dengan seorang lelaki dari muslimin, fahal tubadiruhu bis salam, apakah Anda mendahului dia dengan salam? Jawabannya apa? Naam, insyaallah.
Baik, jangan lupa insya Allah, karena terkadang kita lupa atau terkadang mengantuk tak sadar. Insya Allah kita akan berusaha mendahului. Baik, tak rela untuk dia yang Johan kah? Yang juara di sisi Allah. Kita ingin kita yang juara, walaupun di dunia nampak selalu kalah. Baik. Kemudian yang kedua, idzalam yabda'ka ahadun bisalam. Jika tak ada seorang pun yang mendahului Anda dengan salam, fahal tabda'uhu litafuza bil ajr, apakah Anda akan mendahului dia agar berjaya mendapatkan pahala? Oh ya. Na'am insyaallah. Yang penting pahala. Tapi walaupun apa? Terasa kita selalu jadi junior terus. Terkadang kita tahu dia junior, datang belakangan, umur lebih muda. Tapi sombong semua bukan main. Nggak apa-apa, yang penting kita yang dapat pahala dulu, yang penting yang terpandang di sisi Allah. Ya kadang geram kita lihat macam itu, bukan hanya di Indonesia, Malaysia, bahkan di Arab pun macam itu. Kembalinya kepada orang masing-masing, siapa yang berlomba-lomba. Bukan jenis orangnya, bukan darah apa dia, tapi siapa yang mau menjalankan sunnah lebih baik. So, kita masuk ke muka surat 88. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Wa min adabis salam, termasuk dari adab-adab salam, yaitu ayyusallimas shaghiru 'alal kabir. Anak kecil salam kepada orang tua, yaitu yang lebih muda salam kepada yang lebih tua. Wal masyi 'alal qa'id, yang berjalan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit salam kepada yang banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu shaghiru 'alal kabir, yang kecil menyalami yang besar, yang muda menyalami yang tua. Ya ini adabnya. Kata Imam Nawawi mustahab, yaitu ijma ini mustahab. Mustahabnya begitu. Baik. Kalau yang besar mendahului yang tua, ini menunjukkan memang dia tawadhu dan dia ingin bersegera mencari surga, seperti yang Nabi contohkan. Bukan anak-anak kecil nyalami Nabi yang justru mendahului mereka. Wal maru 'alal qa'id, yang melintas menyalami ke yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit menyalami yang banyak. Rawahul Bukhari. Dalam riwayat yang lain yaitu ar-raqib 'alal masyi. Dalam riwayat Bukhari, Anda lupa apakah Muslim juga? Kalau tak salah dulu Muslim juga, kalau tak salah. Sayang ya tak disebut di sini. Baik. Yang berkendara menyalami yang duduk. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena apa? Orang yang berkendara dia sudah mendapatkan kenikmatan memiliki kendaraan. Sementara yang jalan kaki ya sudah, kendaraannya cuma kaki dan slipper, dia kasihan. Dan dia boleh lebih cepat, dia posisinya lebih tinggi, biasanya berkendara kan lebih tinggi, terutama di masa itu ya, naik onta kah, naik apa, sehingga sebagai bentuk ketawaduan dan bentuk syukur, dia yang menyalami orang yang berjalan kaki. Untuk jabru al-khatir istilahnya, yaitu menopang perasaan, kasihan, dahlah jalan kaki dilintasi saja tak disalami, tak diajak bicara, apalagi waktu hujan mungkin malah apa, terciprat lagi, kasihan. Nah paling tak apa, kita yang menyalami dia. At-taqwim yang pertama, manil ladzi yabda'u bis salam, siapa yang dianjurkan memulai salam, al-qa'id amil masyi, yang duduk ataukah yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, tamam. Yang kedua, manil ladzi yabda'u bis salam as-shaghiru amil kabir, siapa yang memulai mendahului salam, yang kecil atau yang besar? Ahmad? Iya, yang kecil, as-shaghir. Kemudian yang ketiga, manil ladzi yabda'u bis salam al-qalil amil katsir, sedikit atau yang banyak, ya? Iya, al-qalil, yang sedikit menyalami yang banyak. Adabnya begitu. Tapi yang ingin menjalankan hadis sebelumnya ini lebih utama lagi, sengaja mendahului temannya. Terkadang karena berlomba-lomba sama-sama mulai salam, lalu sama-sama jawab. Ya apa? Allah tidak menyanyiakan pahala, sama-sama berlomba. Habis itu sama-sama gelak memang. Sebagian teman macam itu jayid, berlomba-lomba. Mana tuh? Tayyib ilahuna wallahu a'lam.